Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait contoh soal kasus persamaan neraca massa dengan reaksi ya. Jadi di sini kalian bisa cek di file PDF yang sudah saya share, judulnya neraca massa. Di situ di halaman 51 kalian bisa cek contoh 26 ya. Di situ ada etana ya, mula-mula dicampur dengan oksigen untuk mendapatkan campuran gas. Jadi ini ada reaksi ya, etana dengan oksigen. Lah, campuran gas yang diproduksi tadi mengandung 80% C2H6 dan 20% oksigen ya. Yang kemudian dibakar dengan 200% ekses udara di dalam suatu dapur. Dapur di sini maksudnya furnace ya, terjadi reaksi pembakaran. Kemudian 80% dari C2H6. C2H6 ini adalah etana ya. Oke. Ya, di sini etana 80% yang ada itu terbakar menjadi CO2. Ya. Jadi C2H6 di sini itu adalah etana ya. Etana bahan bakunya ya. Kemudian dia dibakar menjadi CO2, CO dan sisanya tidak terbakar 10% ya. Hitunglah komposisi gas yang meninggalkan dapur dari segi wet basisnya dan juga dry basisnya. Oke, coba kita buat gambar blok diagramnya ya. Nah, di sini kita sudah disajikan blok diagram atau gambar terkait soal tadi. Jadi ada C2H6 80 mol ya. Tadi 80%. Nah, di sini kan tulisannya 80%. Nah, kenapa di sini tiba-tiba berubah jadi mol? Jadi ini ada caranya ya. Ini kan 80%, O2-nya 20% tadi di soal. Nah, kita buat basis ya. Jadi ada basis 100 mol campuran C2H6 oksigen. Jadi ini reaktannya atau feed masuknya. Nah, itu adalah campuran dari C2 etana dan oksigen. Kita buat basisnya 100 mol sehingga nanti C2H6-nya jadi 80 mol, oksigennya jadi 20 mol ya. Kemudian tadi dibakar dengan udara ekses. Ini udaranya masuk 200% eksesnya. Udara itu komposisinya ya seperti ini. Komposisi tetapnya oksigen 21%, nitrogennya 79%. Oke, dibakar menghasilkan. Nah, tadi di atas sudah disampaikan menghasilkan CO2, CO, nah, kemudian H2O ya. Nah, coba bisa kita cek. Nah, tadi kan CO2, CO ya, CO2 dan CO. Yang namanya hidrokarbon jika dibakar itu juga pasti akan menghasilkan H2O di sini ya. Makanya di sini ada CO2, CO, H2O. Nah, kemudian C2H6 oksigen dan nitrogen ini apa? Ini kan sebenarnya adalah reaktan yang tidak habis bereaksi. Nah, tadi kan di soal juga sudah disampaikan. Nah, ini 10% sisanya tidak terbakar. Berarti kan ada 10% dari campuran gas yang masuk itu tidak ikut bereaksi, tidak ikut terbakar, sehingga di sini pasti akan tetap muncul C2H6 dan oksigen. Kemudian di sini ada nitrogen karena memang nitrogen tidak ikut bereaksi, ikut keluar bersama produk. Kemudian tadi kan pertanyaannya dry basis sama wet basis ya. Dry basis sama wet basis, dry-nya itu yang ini ya, tanpa H2O, sedangkan wet basisnya itu semuanya plus H2O ya. Jadi nanti wet basisnya ini dry basisnya. Nah, kemudian yang tadi diinfokan di depan bahwasanya 80% itu terkonversi menjadi CO2, 10%-nya terkonversi menjadi CO, terus 10%-nya lagi itu tidak terkonversi ya. Nah,
Kalau dari sini kita cek ya, berapa banyak variabel yang nggak diketahui. Di sini ada udara di sini nggak diketahui, berapa masuknya di sini, berapa mol dia masuk. Nah, sehingga tulis U. Kemudian produknya ini juga nggak tahu berapa mol. Kemudian A, B, C, D, E, ya, ini juga nggak diketahui komposisinya. Kemudian ke F. Nah, F ini dia variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain ini. Jadi kalau yang lain udah ketemu, H2O-nya bisa ditemukan variabel H2O-nya, ya. Jadi ini nggak termasuk ke dalam variabel yang nggak diketahui. Jadi ada UP, A, B, C, D, E sampai ini aja. Jadi ada 7 variabel yang tidak diketahui. Kemudian ini adalah persamaan neraca massa bebas yang bisa dibuat, ya. Kalian cek di unsur-unsur yang termasuk ada di sini tuh ada unsur C, H, ya, O dan N, ya, ada 4 unsur ini sehingga neraca massa bebas yang bisa dibuat itu hanya ada 4. Nah, ini berarti variabel bebas NT-nya itu lebih besar daripada neraca persamaan bebasnya, ya, persamaan neraca massa bebasnya, sehingga ini harus ada tambahan, ya, anggapan-anggapan untuk bisa menyelesaikan soal. Ya, kemudian asumsinya di sini tadi sudah kita buat basisnya tadi, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa hitung reaksinya. Jadi karena tadi bereaksi, ya, jadi bereaksi sempurna C2H6 ditambah oksigen menghasilkan CO2 plus H2O, ya. Kemudian kita setarakan, jadi reaksi ini harus sama unsur-unsur yang di kiri dengan yang kanan. Kalau sudah disetarakan nanti hasilnya seperti ini. Kemudian C2H6 tadi yang ada di awal 80 mol, ya, 80 mol ditulis di sini, sehingga yang oksigen di sini kan oksigen yang ikut bereaksi berapa yang dibutuhkan, tinggal kalian kalikan 7/2 dikalikan 80, nanti hasilnya 280, ya. Tuh, ya. Kemudian kalau kita sudah menghitung oksigen teoritisnya, oke, nah, kita bisa menghitung oksigen teoritis yang berasal dari udara. Jadi ini 280 ini kan oksigen yang memang dibutuhkan untuk bereaksi. Tapi oksigen yang ada di reaktan itu kan sudah ada. Jadi di A masuk ini kan sudah mengandung yang namanya oksigen. Nah, sehingga di sini yang dibutuhkan 280 sudah punya tabungan sebelumnya atau cadangan sebelumnya di bahan masuk. Oksigennya ada 20 mol, sehingga yang dibutuhkan dari udara, oksigen yang sebenarnya dibutuhkan dari udara itu 280 dikurangi 20, sehingga jadinya 260 saja, ya, bukan 280 ini, karena 280 ini itu dikurangi dengan 20 yang ada di bahan masuk tadi itu sudah mengandung oksigen, sehingga hanya butuh oksigen dari udara itu sekitar 260 mol. Ya, berarti kalau kita ingin menghitung berapa udara yang masuk, kita bisa menghitungnya dari persen ekses udara, ya. Kemudian ekses udara ini ada 200%. Kemudian oksigen kita bisa menghitungnya dengan cara oksigen masuk dikurangi oksigen teoritis. Ya, oksigen masuknya belum diketahui, ya, karena kan udaranya belum diketahui juga. Jadi 0,21 U. 0,21 itu 21%, ya. Nah, ini yang belum diketahui udaranya. Kemudian oksigen teoritisnya yang ini tadi 260 dibagi 260 dikali 100%. Ya, kemudian bisa kita operasikan di sini, coret, kemudian 200 dibagi 100, ya. Kemudian ini 0,21
Nah, ini kalau saya pindah ke sini ya, 260 dikalikan ini ya, 260 dikalikan 2, 2-nya ini dari 200 dibagi 100 sama dengan 0,21 U dikurangi 260. Jadi nanti hasilnya adalah yang ini 520 ditambah 260 ya, pindah ke kiri sama dengan 0,21 U. U-nya dapatnya 3714. Ya, ini mol ya, 3714 mol. Nah, setelah mendapatkan udara masuk, nilai udara masuk, nah, kita kemudian bisa menghitung reaksi sebenarnya. Ya, tadi yang masih kita hitung tadi masih reaksi teoritis atau reaksi sempurnanya, reaksi idealnya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke reaksi sebenarnya, di mana tadi yang terkonversi hanya 80%. Jadi 80% dari 80 mol itu 64, sehingga oksigen teoritis yang dibutuhkan ya untuk bereaksi sekitar 224, ini dapat dari 7/2 kalikan 64. Kemudian yang CO2 tinggal 2 dikalikan 64, yang H2O 3 dikalikan 64. Jadi patokannya adalah yang ini ya. Kemudian untuk yang C2H6 tadi kan C2H6 yang terkonversi menjadi CO2 itu sebesar 80%. Kalau C2H6 yang terkonversi menjadi CO itu 10%. Nah, sehingga di sini 0,1 dikali 80 jadinya 8, yang di sini 20 karena 5/2 dikalikan 8. Yang ini 2 dikalikan 8 akhirnya 16, 3 dikali 8 hasilnya 24. Nah, ini jadi kita sudah dapatkan mol-mol yang bereaksi di reaksi yang sebenarnya ya. Oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke tabel spreadsheetnya ya. Nah, nanti kalian masukkan komponen-komponen yang ada mulai dari C2H6, oksigen, nitrogen, CO2, CO dan H2O. Ya, kemudian kalian buat mana arus masuknya, mana arus keluarnya, ya. Kalian bisa masukkan di sini. Arus masuknya ada A dan U tadi, udara, reaksi di sini. Nah, kalau saya lebih ini yang generasi sama konsumsi ya. Nah, ini lebih baik kalian buat kolom namanya generasi, yang ini konsumsi. Generasi itu punyanya reaktan, generasi punyanya produk, konsumsi punyanya reaktan ya. Kemudian ini diambil dari mana nilainya? Dari reaksi sebenarnya ya. Jangan ambil dari reaksi sempurna atau reaksi teoritis. Kita ambilnya dari reaksi sebenarnya. Nah, kemudian ini keluar arus P. Di sini ada wet basis, di sini ada dry basis. Ya, jadi kan yang diminta wet basis dan dry basis. Untuk yang dry basis ininya dikosongi karena H2O tidak ada di dry basis, adanya di wet basis ya. Ini fraksinya, yang ini molnya. Oke. Nah, ini arus A masuk, di sini ada 0,8, di sini 0,2. Kemudian molnya 80, ini 20, di sini 100 ya totalnya. Di arus A kan tidak ada ini semua, ini kosong. Kemudian yang arus U hanya ada oksigen sama nitrogen ya. Tadi kita sudah dapat ini 3714 ini dari perhitungan udara ekses ya. Oke, ini kita juga bisa ngitung molnya nanti. Nah, kalau sudah diketahui massa total, kita bisa menghitung molnya, dan ini mol total. Nah, kita bisa menghitung mol komponen O2 sama mol komponen nitrogen ya. Oke. Kemudian lanjut, kemudian untuk mengisi kolom generasi konsumsi, di sini ada yang bereaksi adalah etana C2H6 ya. Tadi kalian harus ambilnya dari reaksi sebenarnya. Nah, ini jadi tadi yang 80% mol ya, dari 80 mol itu kan min 64 ini ya.
maaf, yang tergenerasi berarti yang terproduksi ya. Jadi yang di sini nanti yang dihasilkan adalah yang CO2, CO, H2O ya. Ya, yang ada di sini nanti komponennya yang di sini. Jadi ini kenapa di sini 128? Kita cek CO2 ya. CO2-nya di reaksi sebenarnya ini ada 128 ditambah 16 ya. Nah, maaf, 128 ya, 128 yang CO2, yang CO itu 16. Nah, ini nanti kita masukkan ke tabel. Nah, ini 128 ya, CO2-nya plus karena dia generasi. Ini generasi, ini konsumsi. Jadi nanti ini kosong ya. Oke. Yang tergenerasi ini 128, CO-nya tadi 16 ya. Nah, kemudian H2O-nya juga kalau H2O ini dijumlah, kalian cek di reaksi sebenarnya tadi untuk H2O. Nah, H2O ini kan 192 sama 24. 192 ditambah 24, nah sekitar 216. Oke. Nah, ini saya tulis di nah ini 192 tambah 24 jadi 216. Nah, ini sudah CO2, CO sama H2O. Kemudian yang terkonsumsi berarti di sini kosong ya. Nah, inert, N2-nya inert, berarti ini kosong juga, berarti yang diisi hanya C26 sama oksigen. C26-nya yang terkonversi kan tadi ada 64 sama 8 ya, jadinya nanti min 72. Oksigennya, nah, oksigennya bisa kalian cek juga. Nah, ini kalian jumlahkan 224 ditambah 20 berarti 244 ya. Yang ini tadi C26 nya 64 ditambah 8 ya, 72. Yang ini 244. Nah, ini bisa kita isikan ya, ini. Nah, ini jadi min 244 ya. Nah, ini sudah. Kemudian untuk mencari mol yang di P ya tinggal per komponen ya, kalian cek C26 yang masuk 80, di sini kosong. Kemudian berarti yang terkonsumsi 72, berarti 80 dikurangi 72 hasilnya 8. Kemudian di sini 20 yang bereaksi oksigennya 780, kita jumlah jadinya 800 dikurangi 244 ya, jadinya nanti 556 ya, 800 dikurangi 244 ya, benar 566. Kemudian 556 ya. Kemudian yang nitrogen, nah ini karena nitrogen inert dia langsung sama, nanti yang masuk dengan yang keluar juga sekian, 2934. Kemudian yang CO2 ini 128, berarti di sini juga 128. CO16 di sini juga 16. Intinya kan tadi harus yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, rumusnya kan in min out plus generasi min konsumsi ya. Yang masuk itu ada, kalau di sini yang CO2 yang masuk nggak ada, tapi yang tergenerasi ya ini 128 ya. Kemudian sehingga yang keluar ini 0 out. Nah, ini ada akumulasinya 0 ya, jadi tidak ada akumulasi, jadinya nanti outnya sama dengan generasi min konsumsi. Konsumsinya juga 0, jadi yang keluar sama dengan yang terproduksi. Jadi yang keluar 128, yang terproduksi juga 128.
yang ini 16, ini 216, yang di sini juga 216. Kemudian dijumlahkan jadi mol totalnya 3858. Nah, kita kemudian mencari komposisi fraksinya. Fraksi massa yang dry basis sama yang wet basis. Dry basis berarti 0,002, ini dapatnya dari mana? Dari 8. Ini dapatnya dari 8 dibagi 3858. Oke. Kalau yang dry basis kita mol totalnya tidak 3858 ya, mol totalnya 3642. Jadi yang di sini perhitungannya ini 3642 karena dikurangi sama H2O nya 216 ya. Jadinya nanti 8 dibagi 3642 itu hasilnya 0,002. Kemudian yang ini dapatnya dari yang ini dapatnya dari 556 dibagi 0, dibagi 3,3642 ya. Kemudian saya hapus. Nah, nanti dapatnya ini dari 8 dibagi 3642, dapatnya ini dari 556 dibagi 3642, dapatnya ini dapat dari 2934 dibagi 3642 dan seterusnya. Itu dry basis. Tapi untuk wet basis itu dibaginya dengan 3858. Jadi 8 dibagi 3858 dapat ini. 556 dibagi 3858 dapat ini. 2934 dibagi ini dapat 0,761 dan seterusnya. Oke, itu untuk penyelesaian contoh soal yang tadi ya. Kita sudah dapat jawabannya wet basis sama dry basis. Oke, dan berikutnya kalian bisa cek di PDF buku prinsip dasar ya teknik kimia Himmelblau di halaman 157 nomor 344. Ini juga contoh soal terkait neraca massa dengan reaksi ya. Jadi di sini ada karbon ya yang bebas dari hidrogen, tidak mengandung hidrogen dalam bentuk batu arang yang dibakar. Nah, poin A, dia itu karbonnya dibakar dengan pembakaran sempurna menggunakan udara teoritis. Yang B, dibakar dengan pembakaran sempurna menggunakan ekses 50% udara. Kemudian yang ketiga, yang C, dibakar menggunakan 50% ekses udara, tetapi dengan 10% karbonnya terbakar menjadi CO saja. Jadi yang C ini pembakarannya tidak sempurna. Jadi ini tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak semuanya bereaksi nanti karbonnya, tapi masih ada 10%-nya dari karbon itu terbakar menjadi CO. Ya, kalau sempurna kan C-nya menjadi CO2. Tapi kalau tidak sempurna itu C-nya menjadi CO. Makanya 10%-nya jadi CO di sini. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam setiap poin kasus ini ABC, hitunglah analisa gas. Analisa gas maksudnya di sini adalah komposisinya, berapa fraksi masanya per komponen ya, yang akan ditentukan dengan menguji gas tadi ya dengan peralatan ORSAT, analisa ORSAT ya. Analisa ORSAT itu berarti kan dry basis ya. Oke, kita coba menyelesaikannya. Ini kita buat blok diagramnya dulu. Jadi ada furnace, ada karbon yang bebas hidrogen, jadi tidak ada hidrogennya, jadi 100% dia berupa karbon. Jadi hanya ada satu komponen C, dibakar di furnace dengan udara ekses ya, udara teoritis tadi kata-katanya udara teoritis. Jadi tidak ada kelebihan sama sekali udaranya. Udara teoritis menghasilkan ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari hasil reaksi. Jadi kalau karbon dibakar itu pasti menghasilkan, kalau sempurna ya, menghasilkan CO2 dan oksigen sisa di sini dan juga nitrogen yang dari udara ya. Nah, karena pasti oksigen
di sini tidak semuanya habis bereaksi. Nah, di sini kita buat basisnya A, yaitu 100 mol ya. Nah, lebih baik kita gunakan basis bahan masuk ya untuk mempermudah kita menghitung. Nah, di sini untuk yang poin A itu kan pembakaran sempurna menggunakan udara teoritis. Variabel yang nggak diketahui adalah U, P, AB ya. Ini yang C nanti bisa dihitung ketika AB diketahui, sehingga variabel bebas yang nggak diketahui hanya 4, UP, AB. Kemudian persamaan neraca massa bebas yang bisa dibuat itu dari unsurnya. Jadi kalau model gas seperti ini, jadi mungkin saya tekankan lagi, kalian harus ingat-ingat lagi kalau soalnya itu terkait gas ya, atau menghasilkan produk berupa gas, itu upayakan ya harus menggunakan mol. Jadi ini semuanya persennya, begitu juga persen yang diketahui ya, seperti tadi 80% C2H6 etana itu kan, itu maksudnya adalah persen mol karena dia berupa gas. Jadi ketika kalian menemukan soal fasenya itu fase gas, itu langsung sudah pasti kita menghitungnya itu pakai mol bukan massa ya, sehingga di sini nanti basisnya pun yang masuk juga dalam satuan mol, 100 mol ya. Jangan lupa itu untuk gas, tapi kalau untuk cairan atau padatan, larutan gitu ya, kita pakai massa saja. Misalkan dia tidak ada reaksinya, nanti kalau pakai reaksi juga nanti akan menghitungnya pakai mol ya. Ini soalnya kemudian yang dipakai di sini adalah dalam fase gas ya, sehingga nanti yang dipakai dalam mol. Kemudian neraca massa bebasnya yang bisa dibuat, kita ceknya dari unsurnya, unsur-unsur yang terlibat. Jadi ada unsur C, N, O ya, CNO, jadi ada 3, sehingga ini enggak sama ya, jadi harus ada asumsi ya. Asumsinya itu adalah udara teoritis tadi ya. Nah, ini kita buat asumsi bahwasanya udara yang masuk di sini adalah udara teoritis. Nah, kemudian kita buat reaksinya. Kalau udara teoritis berarti reaksinya juga reaksi teoritis ya. Reaksi ideal berarti C ditambah oksigen. Kemudian C-nya karbonnya ya. Di sini kan ada karbonnya 100 mol ya, karena yang masuk A di sini kan 100 mol. Kemudian oksigen yang bereaksi juga 100, CO2 yang terbentuk juga 100 mol. Nah, ini kita masukkan ke sini tabel spreadsheet. Ada komponen C, N2, O2 sama CO2 ya, yang C-nya ada 100 mol. Udaranya ada ini, 2 ini ya. Pas udara teoritisnya di sini dapatnya 100 ya, dari reaksi kita dapatkan 100, ini kita masukkan ke sini 100 molnya. Nah, kemudian ininya kan sudah ketetapan ya komposisi di sini. Kemudian tinggal mencari ini udara masuknya ini berapa ini ya. Kalau yang generasi ini yang terproduksi itu kan CO2 100, yang terkonsumsi oksigennya 100, C-nya juga 100, N2-nya kosong ya. Kemudian yang keluar, nah, karena yang masuk 100, yang terkonsumsi juga 100, berarti di sini 0, habis bereaksi karena teori reaksinya sempurna. Terus udaranya teoritis. Kalau udara teoritis itu berarti habis semua bereaksi. Kemudian yang di sini, nah, untuk bisa mendapatkan nilai mol nitrogen dan juga mol total di U ya, kita harus membuat persamaan neraca massa totalnya dulu ya. Persamaan neraca massa totalnya kan A ditambah U ditambah generasi min konsumsi min P sama dengan 0 ya. Kemudian A-nya itu 100, udaranya belum diketahui, generasinya di sini
yang total ya, itu 100, yang terkonsumsi 200, keluarnya ya P nya seperti ini ya. Oke. Untuk mendapatkan nilai P, untuk mendapatkan nilai U, kita bisa mencarinya dari komponen oksigen yang sudah kita dapatkan ya. Jadi yang namanya massa total, karena fraksi itu kan M komponen dibagi M total, berarti kalau nyari M total, massa komponen dibagi fraksi komponen. Massa komponennya berapa? 100, fraksi komponennya 0,21. Ini hasilnya nanti 476,2 ya. Jadi di sini U-nya adalah 476,2. Kalau di sini 476,2 berarti yang di nitrogen berapa? 376 ya. Oke, jadi nanti kita dapatkan U-nya 476, sehingga nanti kita bisa ketemu P-nya. Ini saya masukkan 476,2 ya. 100 ditambah 100 dikurangi 200 habis, berarti P-nya itu adalah yang 476,2 itu ya. Ya, ini jadi ini ada kekeliruan, jadi ini 376 ya, 2. Ini 476. Yang di sini juga 476,2 ya. Nah, itu jadi dari persamaan neraca massa total tadi kita bisa dapatkan udara masuk berapa mol, nitrogennya berapa mol, kemudian keluar P keluarnya berapa mol, kita udah tahu. Kemudian tinggal menghitung komponen yang ada di sini. Jadi kalau ini tadi 0 karena 100 dikurangi 100, kemudian yang di sini 376, di sini juga 376 ya. Kemudian yang di sini 100, terus yang terkonsumsi juga 100, berarti 0. Nah, di sini 0 semua, yang terproduksi 100, berarti yang ada di keluar, karena enggak ada CO2 kan nggak terkonsumsi tapi terproduksi ya, jadi 100 di sini juga 100. Nah, kita jumlah juga hasilnya 476,2 ya. Itu jadi untuk udara teoritis kita gunakan reaksi teoritisnya. Udah kita dapatkan komposisi gasnya ya, nih gas keluar. Kemudian untuk yang tadi B itu kan pembakaran sempurna ya, menggunakan ekses 50%. Nah, jadi kalau 50% ekses, ini bisa kalian tulis di sini. Ininya tetap ya, basisnya C-nya juga tetap, ininya tetap. Jadi supaya sama 4 dibuat asumsi yang bukan merupakan neraca massa ya, tapi asumsi berupa 50% ekses tadi. Nah, sehingga kita ingin menghitung nanti nilai udara yang masuk ini berapa, kita bisa menghitungnya dari rumus persen ekses udara ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau misalkan ada ekses itu mau nggak mau kita harus menghitung ini yang namanya rumus persen ekses udara ya. Persen ekses udara itu 0, karena yang di sini yang dipakai untuk bereaksi itu pasti oksigen bukannya nitrogen, berarti nanti yang dipakai adalah rumusnya 0,21 udara masuk ya, dikurangi 0,21 kali udara teoritis dibagi ini maksudnya yang bereaksi ya, yang dibutuhkan untuk bereaksi oksigennya yang dibutuhkan untuk bereaksi itu berapa. Nah, kemudian tadi yang diketahui persen eksesnya 50%, kemudian yang dibutuhkan untuk bereaksi kan tadi 100 mol ya untuk oksigennya ya kan. Tadi kalau kita cek di ini yang bereaksi kan ini oksigennya 100 karena karbonnya 100, sehingga yang ikut bereaksi 100 karena di sini koefisiennya sama ya, sehingga sebanding nilai molnya ya. Nah, kalau beda koefisien beda lagi nanti nilainya ya. Nah, ini jadi 100 dibagi 100, jadi nanti dapat 5 ini jadi 50 ya, ini 50 sama dengan 0,21 U min 100
ya. Oke, jadi nanti dapatnya udara masuknya adalah 714,3 mol. Ya. Kalau sudah dapat udara masuk, kita masukkan ke tabel. Jadi ini ya, komponennya ditulis semua. Kemudian oksigennya tadi kan dapatnya berapa? Udara masuk ya. Kalau oksigen yang ikut bereaksi 100 ya. Oke, kemudian berarti yang di udara masuk kan 0,21 sama 0,79. Nah, oksigen 0,21 dari udara masuk. Nah, bisa dihitung, jadi berarti oksigen itu kan 0,21-nya dari udara masuk. Nah, udara masuknya 714,28 ya. Nanti kita dapatkan hasilnya 0,21 dibagi 714, ya hasilnya 0,21 dikali 714, hasilnya 150. Nah, ini benar ya. Di sini ada 150. Nah, kemudian nitrogennya, berarti nitrogennya kan nitrogen itu udara masuk dikurangi oksigen. Udara masuknya berapa? 714,28 dikurangi 150 ya. Oke, nanti dapatnya adalah 564. Ini kalian masukkan. Ini tadi kita dapatkan dari perhitungan ekses tadi, kemudian udara masuk ya, kemudian ini dapat, kemudian ini juga bisa didapatkan. Nah, yang terproduksi ada CO2 100 ya, karena kenapa CO2 saja? CO-nya gimana? Karena di sini nggak ada CO ya. Nah, karena ini pembakarannya sempurna, tidak menghasilkan CO, tapi CO2 kan 100 ya ini. Nah, ini 100. Kemudian yang reaktannya ini N2-nya kosong ya. Kemudian reaktannya C sama O2. C-nya 100, O2-nya juga 100. Kemudian 100 dikurangi 100 ini 0. 150 dikurangi 100 itu 50. 564 ya, di sini 564, di sini juga ikut 564. Kemudian CO2 yang diproduksi 100, di sini juga 100. Kita total jumlah jadi 714 juga, 0,86. Ya, nanti bisa dibuktikan ini neraca massa totalnya benar atau enggak. Ya, pakai rumus 100 ditambah 714,28 ditambah generasinya 100 dikurangi konsumsinya 200 sama dengan keluar ya, sama dengan 714. Oke, ini kan habis ya. Nah, ini jadi sama sudah ya, benar. Oke, berarti untuk soal yang B ini kita bisa selesaikan mencari komposisi fraksi massa di produk keluar ya. Kemudian yang C itu adalah pembakaran tidak sempurna ya. Kenapa? Karena terkonversi, ada yang menjadi CO. Jadi nanti reaksinya ada dua, tidak satu yang ini aja, tapi ada dua, karena yang satu ini reaksi sempurna, yang satu reaksi tidak sempurnanya ya. Ya, tadi kan di soal ya 50% udara ekses juga, tapi 10%-nya terbakar menjadi CO. Ya, ini 10%-nya terbakar menjadi CO. Nah, tadi persen ekses udaranya sama ya, tetap sama dengan yang nomor B tadi perhitungannya. Kita pakai rumus persen ekses udara. Kita tadi sudah dapatkan nilainya 714, ininya 150, ininya juga 564.
Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di generasi sama konsumsinya. Kenapa? Karena tadi yang 10% ini tadi terkonversi menjadi CO. Jadi ini nanti ada CO-nya. Oke. Kalau 90%-nya ya, 90%-nya dari 100 mol itu adalah 90. Berarti oksigennya yang pakai untuk bereaksi juga 90. CO2-nya jadi 90. C-nya 10% dari 100 itu adalah 10 mol. Ini setengahnya 5 mol. Kemudian yang ini 10 ya, sehingga nanti kalau kita masukkan ke tabel generasi sama konsumsi, generasi yang di C nggak ada di sini ya, O2 ini yang bereaksi malahan, kemudian N2 nggak ada. Nah, jadi yang 90 sama 10, jadi ini 100. Oke, jadi ini 90. Kalau yang terkonsumsi itu adalah yang C ya, 90 ditambah 10. Ini ditambah ya, 90 tambah 10 jadi 100. Di sini nanti yang oksigen juga ditambah 90 plus 5 95. Oke, yang bereaksi kalau N2 nggak ada, CO2 nggak ada, CO nggak ada. Oke, berarti untuk mencari arus keluar di P ini untuk C, karena di sini 100 dikurangi 100, konsumsi itu kan minus, generasi kan positif ya. 100 dikurangi 100 0, 150 dikurangi 95 itu 55 ya. Kemudian nitrogen yang di sini sama ya dengan yang keluar. Yang terproduksi ini 90, CO-nya juga 10. Kalau kita total nanti hasilnya 719,28. Maaf, 714 ya, 28. Nanti bisa kalian cek ya. Nanti kalau di total berapa jumlahnya. Oke. Nah, untuk soal 344 ini yang merupakan neraca massa dengan reaksi sudah kita selesaikan. Semoga apa yang kita bahas ini kalian bisa paham ya, bisa kalian buka-buka lagi. Ini filenya nanti juga saya share ya. Bagaimana menghitung neraca massa dengan reaksi menggunakan spreadsheet ya. Memang lebih enak menggunakan spreadsheet. Oke, setelah ini nanti kalian akan saya berikan latihan soalnya terkait materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.